도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl, what's your desire? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pariwisata. Selamat datang anak-anakku sekalian, calon siswa baru jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau yang lebih dikenal dengan jurusan UPW. Welcome dan nice to meet you. Sebelum Ibu memaparkan lebih lanjut tentang jurusan Usaha Perjalanan Wisata, baiklah Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Asnida. Saya selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Goa. Selain itu, Ibu juga selaku ketua jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Sebelum Ibu lebih lanjut, Ibu akan memperkenalkan kepada anak-anakku sekalian guru-guru yang berkecimpung di jurusan kita. Yang pertama adalah Ibu Sakinah Rispayanti AMD PAR. Ibu Sakinah adalah alumni dari jurusan Akademi Pariwisata di Makassar. Beliau adalah guru kejuruan di jurusan UPW. Selain itu, Ibu Sakinah adalah selaku kepala bengkel, kepala lab di jurusan kita. Selanjutnya, Ibu Muslimat Mahmud AMD PAR. Ibu Muslimat ini atau yang lebih sering disapa Ibu Ima adalah juga alumni dari Akademi Pariwisata di Makassar, sama dengan Ibu Sakinah Rispayanti. Selain selaku guru mapel kejuruan, Ibu Ima juga adalah wali kelas dari kelas 11 UPW. Selanjutnya Ibu Hasrida SPD. Ibu Hasrida adalah guru matematika di sekolah tercinta ini. Dia juga selaku wali kelas 11 UPW. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW dirintis oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Goa, yakni Bapak Dr. Imanuddin Jaya MPD beserta segenap jajarannya dan juga semua Dewan Guru pada tahun 2018. Jadi, jurusan UPW ini baru 3 tahun berdirinya. Dan kalian semua yang lulus pada tahun ini adalah merupakan angkatan ketiga. Anak-anakku sekalian yang saya cintai. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata punya moto yang luar biasa, yang berbeda dengan jurusan yang lainnya, yakni belajar sambil berwisata dan berwisata sambil belajar. Adapun visi dan misi jurusan UPW adalah pertama, visinya menyiapkan insan pariwisata yang unggul, berbudaya, religius, mandiri, dan berwawasan ke depan. Misinya adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pasaran kerja di bidangnya, ticketing, guiding, dan tour planning. Membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha dan berkualitas serta berbudaya saing tinggi. Yang ketiga,
membekali peserta didik agar mempunyai reputasi yang bertaraf internasional. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Selain itu, apakah tujuan yang ingin kita capai sehingga kita ini memilih jurusan usaha perjalanan wisata? Yang pertama, hal yang ingin kita capai adalah mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan pada kompetensi atau skill yang dibutuhkan di pasar kerja. Adanya sistem pendidikan yang dilaksanakan secara profesional di bidangnya. Mengembangkan program instruksional secara berkesinambungan atau terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pasar secara eksternal dan internal. Yang keempat, mengembangkan kegiatan di bidang usaha perjalanan wisata yang berkualitas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan sains di bidang IT yang berkualitas untuk program pelayanan jasa. Yang terakhir atau yang keenam, membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan tentang struktur kurikulum. Apa yang akan kita pelajari nantinya ketika kita berada di jurusan UPW. Yang pertama adalah bidang keahlian pariwisata. Yang kedua, program keahlian usaha jasa pariwisata. Dan yang selanjutnya, paket keahlian usaha perjalanan wisata. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama adalah muatan nasional. Yang manakah yang termasuk di dalamnya adalah pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Selanjutnya, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Yang manakah yang termasuk di dalam muatan kewilayahan? Di sini ada beberapa. Pertama adalah seni budaya, kewirausahaan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terus, kelompok C1 atau kelompok peminatan, simulasi digital atau IPA terapan dan kepariwisataan. Kelompok C2, dasar program keahlian. Pertama, administrasi Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua, sanitasi, higienis, dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga adalah bahasa asing pariwisata. Dalam hal ini untuk jurusan pariwisata kita belajar selain bahasa Inggris, kita juga belajar bahasa Jepang. Kelompok C3 atau kompetensi keahlian. Pertama adalah pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Yang kedua adalah telepon operator. Yang ketiga, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Yang keempat, pemanduan perjalanan wisata, pengelolaan MAIS, dan pengembangan produk kreatif. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, program pelaksanaan praktek kerja industri atau prakering. Sebagai sekolah kejuruan, kita dituntut untuk mengaplikasikan ilmu teori atau praktek yang telah kita dapatkan di bangku sekolah yang akan diaplikasikan di dunia industri untuk mengasah skill, keterampilan yang kita sudah dapatkan di bangku sekolah. Apakah maksud dan tujuan daripada prakering itu atau praktek kerja industri? Salah satunya adalah untuk mengukur atau mengetahui perilaku sumber daya
pekerja, pelanggan, dan pimpinan di dunia industri, sehingga tidak terjadi culture shock, tidak bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Anak-anakku sekalian yang sudah melaksanakan praktikum ini diharapkan membuat suatu laporan apa yang telah dikerjakan di dunia industri dalam bentuk laporan tulisan. Sebelum kita keluar ke industri, untuk jurusan usaha perjalanan wisata harus melewati beberapa seleksi yang akan diadakan di sekolah dengan pihak perusahaan yang nantinya akan dijalani selama 6 bulan. Masa prakering. Adapun hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa sebelum keluar prakering adalah selaku jurusan pariwisata harus mengetahui atau menguasai bidang keterampilan atau skill di bidangnya. Pertama, front desk agent atau resepsionis dan telepon operator. Yang kedua, reservation domestic atau international flight. Yang ketiga, reservation tour domestic or international. Reservation, rental, transportation, bus, car, etc. Assistant tour guide or tour handler. Airport handler for transportation and for transfer in and transfer out. Travel document, passport, visa or fiscal. Sales promotion. The next or the last, back office accounting, book finance, letter guaranteed, creditor, and land arrangement. Selanjutnya, setelah kita mengadakan prakering atau PKL, setelah itu tentunya kita akan menghadapi ujian praktek ataupun ujian akhir di sekolah kita. Setelah kita nantinya lulus, kita ini selaku jurusan pariwisata akan dikemanakan kita? Jadi adapun prospek kerja, yang pertama kita bisa nantinya bekerja di Biro Perjalanan Wisata atau travel agent, bisa di hotel, bagian divisi, sales marketing, front office, bisa juga di kapal pesiar, tourism area, pusat informasi wisata atau tourism international center, perusahaan cargo, perusahaan ekspedisi, pelabuhan laut, darat dan udara, perusahaan ekspor ataupun impor, bisa dinas pariwisata, freelance guide, konsultan pariwisata, event organizer, perbankan, marketing, dan front desk agent ataupun polisi pariwisata. Anak-anakku sekalian, selama duduk di bangku kelas 10, kita akan dibekali dengan ilmu teori ataupun ilmu praktek. Dan setelah nantinya naik ke kelas 11, maka ilmu teori ini kita coba terapkan ke dunia industri atau belajar di luar kelas. Adapun kakak-kakak kelas kalian yang sudah duduk di bangku kelas 12 sekarang ini telah mengadakan beberapa kali studi banding atau mengunjungi beberapa dunia industri, baik itu dalam wilayah Kota Makassar ataupun yang berada di luar kota. Seperti untuk wilayah kota terdekat Gua Makassar dan Takalar, kakak kalian telah mengunjungi atau mengadakan studi banding di industri Travel Manuriang, Travel LS Green Wisata Makassar, Port Rotterdam, Hotel Derindra, Hotel Gamara, Hotel Kolonial, Jas Travel, Asia Edu Travel, Prima Unggul Travel, Asita Travel, Pantai Bintang Galesong, dan Pantai Wisata Sampulungan
dan masih banyak lagi beberapa tempat yang telah mereka kunjungi. Apakah tujuan daripada kakak kelas ini diantar untuk mengadakan kunjungan atau studi banding di industri? Selain untuk menambah ilmu ataupun mengadakan studi banding, di sini kita juga akan membuat perbandingan ilmu teori ataupun ilmu praktek yang telah kita laksanakan di sekolah dengan yang ada di dunia industri. Nah, inilah moto daripada pariwisata tadi, usaha perjalanan wisata, bahwa belajar sambil berwisata dan berwisata sambil belajar. Nah, adapun yang ada di luar kota yang telah kita kunjungi, pertama itu kita mengunjungi pembuatan garam di Jeneponto. Jadi selama dalam perjalanan itu, mulai dari tour guidingnya, kakak-kakak kelas mengadakan tanya jawab dengan para pekerjanya yang ada di sana, kita menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia, dan setelah itu ada di antara mereka lagi yang mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum berangkat itu mereka sudah dibekali tugas. Kalau si A mengerjakan yang ini, si B yang ini, dan seterusnya. Nah, setelah kita melaksanakan kunjungan di Jeneponto, kita juga melanjutkan perjalanan ke Bantaeng. Di Bantaeng kita sempat mengunjungi Pantai Seruni dan Pantai Marina. Jadi sekali lagi, apa yang dia lihat di sana, apa yang mereka saksikan, semuanya dicatat sebagai pelaporan setelah nantinya sampai di sekolah. Selanjutnya, perjalanan terakhir pada saat itu kita menuju Bira Beach. Di Bira Beach ini sangat seru karena kita sempat menginap selama semalam. Jadi perjalanan kita 2 hari 1 malam. Di Bira Beach ini tidak selama sampai di sana itu bukan berarti bahwa kita datang, duduk, diam, tidur, tidak. Tapi kita isi dengan banyak kegiatan di malam hari ataupun besoknya sebelum kita meninggalkan lokasi. Setelah sampai di Bira Beach, selanjutnya kita mengadakan perjalanan ke Apalarang. Di Apalarang mereka lagi mencatat apa yang mereka lewati pada saat itu, tentang keindahan pantainya di sana maupun tempat wisatanya. Setelah itu perjalanan pulang mereka tidak lupa singgah di Masjid Tua Dato de Tiron. Nah, baru-baru ini kakak-kakak kalian semua pernah lagi mengadakan tour atau kunjungan wisata. Jadi tempat yang mereka kunjungi itu melewati kota Makassar, Pangkep, Barung, Pare, Endreka, terus sampailah kita di Toraja. Yang menariknya di sini karena di Toraja adalah pusat tempat wisata, kakak-kakak kalian ini diantar hampir di semua tempat yang ada di Toraja. Jadi di Toraja ini mereka banyak juga beraktivitas dengan turis atau pendatang karena pada saat itu belum masa pandemi. Jadi mereka masih bebas berinteraksi, mengadakan komunikasi, percakapan antara orang asing dengan mereka. Jadi selain mereka mengadakan kunjungan, menikmati indahnya pemandangan yang ada di sana, mengunjungi tempat-tempat yang ada di sana, mereka banyak juga mengadakan atau sekaligus mempraktekkan skill bahasa Inggris mereka dengan orang asing yang ada di sana. Jadi barangkali demikianlah pemaparan singkat tentang perjalanan tentang jurusan usaha UPW. Saya kira cukup sekian, yang nantinya semoga kita cepat dipertemukan kembali dan kita bisa belajar normal seperti biasa. Kita kembali ke sekolah tercinta kita, SMK Negeri 1 Goa, untuk kembali belajar di kelas. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pariwisata.